Sebelum melaksanakan observasi, saya Ibu mengenalkan diri Ibu, kira-kira membawa mata pelajaran apa? Nama saya Yunita Eksa Tambar. Saya guru produktif dan keuangan lembaga yang mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Dan bersama beliau saya akan melakukan seperti di kelas 10 ADKM 3 dengan materi nama akun. Oh baik, terima kasih ya Bu atas pengenalannya. Gimana nih Bu perasaan Ibu saat saya akan melakukan supervisi di kelas itu? Saya merasa sangat senang karena sudah terpilih dan memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dan bantuan rekan kerja. Sehingga saya nanti tahu apa hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai seorang guru. Begini ya Bu ya. Kira-kira nih Bu dalam supervisi nanti apa yang Ibu kembangkan kemudian baik dari diri murid maupun dari diri Ibu sendiri sebagai pengajar? Untuk murid, saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan, serta untuk meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar. Sedangkan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beraneka ragam. Kira-kira nih pasti ada tantangan ya Bu ya. Apalah tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang ada di akun nanti? Dalam saya mau mengajarkan materi pembulian akun, namun ya sebelum itu maka saya masukkan dulu harus saya jelaskan dulu tentang nama akunnya. Itu tantangannya. Mereka harus paham dulu nama akun itu. Jadi setelah mereka mampu mengelompokkan nama akun, mereka akun, baru nanti saya masuk ke pembulian akunnya. Jadi ya saya harus kita siswa belajar untuk mengikuti materi pelajaran ini. Itu tantangan kita siswa itu. Oh iya, jadi tantangannya ini tahu dulu mereka nama akun, kemudian Bisa kita makanya mereka kadang-kadang nggak tahu ya. Baik Bu. Kemudian jadi kira-kira Ibu apa persiapan yang dilakukan nih? Kali ini. Saya menyiapkan materi, biasa saya menyiapkan materi pembelajaran dan model pembelajaran yang akan saya ajarkan sebelum masuk kelas. Kemudian menyiapkan media pembelajarannya untuk memudahkan proses transfer pembelajaran ke siswa nanti. Baiklah Bu, tadi kita udah membahas mudah-mudahan Ibu nanti bisa mempersiapkan diri juga pada saat kita melakukan supervisi kelas dan Ibu tetap semangat. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Hari ini saya semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa.
Sambil ke bawah. Tangan ke atas. Ke atas. Nah, makanya ini dia nggak konsentrasi. Kita ulang ya. Konsentrasi. Tangan samping. Masih ulang lagi. Tangan ke atas. Ke atas, tinggi. Ke samping. Ke depan. Iya, bagus. Nah, sekali lagi ya. Tangan di atas. Putar, tangan diputar. Putar, tangan diputar. Putar. Stop. Ya, putar, stop. Putar, stop. Stop. Makanya ya kalau konsentrasi ya kan, stop kok. Ini mungkin tadi pagi nggak terapi. Oke, sekali lagi ya supaya sambil belajar. Sekarang ditanya kan. Stop. Sudah. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Nah, lagi putar, stop. Putar, stop. Pegang sekarang ya. Putar, stop. Stop. Pegang kuat. Oke, udah hampir selesai ya. Silakan dulu. Dalam belajar hari ini doakan membuka kalian dulu ya, membuka hati dan pikiran dengan ayo jangan mencoba hari ini. Oke.
Itu tadi video inspirasi kita hari ini. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, kira-kira apa pelajaran yang kalian dapatkan? Lisa. Manfaatkan. Apa lagi? Berbalas budi. Kemudian lagi coba. Ini Anissa. Nah, jadi dari video inspirasi kita diharapkan untuk bisa lebih paham, ya kan? Jadi kita itu kalau bisa membuat orang lain bisa menjadi lebih baik, kemudian kita bisa juga menolong orang lain. Oke? Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai masalah aku. Ada pun juga yang pertama, tujuan saya untuk mampu memahami apa-apa saja kelompok akur, ya. Ada 5 nanti, ya. Masa, uang, modal, pendapatan, dan jumlah. Kemudian kalian bisa nanti menjelaskan apa-apa saja yang masuk dalam kelompok akur itu, apa yang masuk dalam kelompok apa yang masuk ke dalam kelompok pendapatan dan juga apa saja dalam kelompok itu serta bahasa Inggris. Kalian harus bisa menjelaskan. Ya, nanti pelajaran kita yang selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu mengenai pelajaran kita yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar mengenai persamaan dasar. Nah, apa rumus persamaan dasar akuntansi? Iya, akses sama dengan liabilitas ditambah atau sama dengan utang ditambah. Oke, berarti masih ingat ya pelajaran kita yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenai nama-nama akun. Oke, nah akun yang pertama, akun yang pertama itu adalah kelompok harta atau aset. Ya. Akun yang pertama itu adalah kelompok harta atau aset, ya. Nah, jadi harta ini ada terbagi lagi menjadi harta lancar atau harta aset dan harta tidak lancar atau harta tetap atau fixed aset. Ya. Kemudian nanti ada kelompok harta aset itu ada kas, kemudian ada kas kecil, utang dagang, kemudian utang lalu dan inventaris, utang rumah, utang besar, persediaan dan seterusnya sampai nanti investasi jangka pendek. Nah, inilah dia yang tergolong dalam akumulan cat atau harta aset. Nah, bahasa Inggrisnya ya bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok harta tetap
kalian jualan, kemudian ada pendapatan dari komisi dan lain-lainnya kan. Baru nanti ada masuk beban atau biaya, atau expense ya. Ya, beban atau biaya atau expense ya. Nah, jadi kalau beban atau expense ini ada beberapa, ada beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban gaji, dan beban lain-lain. Nah, nanti di bukunya ada itu juga ya semuanya. Nah, untuk itu sebagai tugas kalian hari ini, Ibu akan membentuk kelompok ya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Kelompoknya nah, kelompoknya ini aja 4 aja ya. Pokoknya buat 2 meja. 2 meja ini satu kelompok. 2 meja ini satu kelompok. Oke. 2 meja satu kelompok. Ayo silakan. Yang mana? Langsung menghadap ke belakang aja. Oke, silakan dikerjakan di seluruh tempat. Satu kelompok. Ayo, silakan dikerjakan. Ya, satu kelompok satu tempat aja. Nah, ayo tulis namanya. Thank you.
Ayo silakan semua bekerja ya Nak ya.
pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya itu boleh dikit. Ayo sini. Oke, nah jadi ini nanti akan dinilai. Nah sekarang tugas kalian adalah untuk melakukan refleksi atas pembelajaran kita hari ini. Kalian tuliskan bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah kalian tulis dengan baik karena ini akan nanti akan kita tempel di kelas kita. Tulis ya di tempatnya ya. Satu orang. Kurang bilang ya nak. Ya silakan tuliskan bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menurut kalian belajar untuk kurang tahu? Mana yang lebih tahu? Ya silakan ditulis namanya itu. Bapak namanya enak ya langsung. Jangan mungkin tuliskan saja apa pendapat mengenai pembelajaran. Ada yang kurang ini nak? Ada yang kurang kertasnya? Ada. Ada yang sisa tadi? Ayo silakan mulai. Perwakilan
pembelajaran hari ini ada yang bilang nih pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat seru ya. Tepuk tangan Kak. Kemudian ada yang menuliskan menyenangkan, mudah dimengerti dan dapat memahami apa itu nama-nama akun. Ya bagus. Kemudian ini hampir-hampir sama ya Nak ya, bagus dan menyenangkan. Mbak Ibu cari dulu yang agak berbeda. Asik dan bersemangat. Oke, mantap. Kemudian ada yang menuliskan oh saya suka ya. Ini komentar paling singkat tapi padat ya. Oke, jadi Ibu simpulkan ya Nak ya, pelajaran kita hari ini yaitu mengenai akun. Nama-nama akun. Ada akun kemudian harta utang guna utang, modal, pendapatan dan beban. Jadi nanti akun-akun ini pun terbagi-bagi lagi ya kan. Harta itu ada lancar dan tidak lancar. Kemudian modal juga ada beberapa yang termasuk ke dalam modal. Begitu juga dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Kemudian pendapatan dan juga beban ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai penomoran akun ya. Jadi kalian baca buku kalian di rumah mengenai penomoran akun. Oke? Bisa? Ya, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Kita sudah selesai, maka kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi Ibu Inta, apa kabar hari ini Bu? Pagi Bu, sehat, saya sehat. Ya, puji Tuhan ya Bu. Kemarin kita kan sudah melakukan observasi nih Bu. Kemudian di dalam kelas 10 ADKL 3 ya Bu ya, nama akun itu ya Bu ya. Materinya nama-nama akun. Iya. Kemudian bagaimana nih Bu? Pada saat setelah kita melakukan observasi ini perasaan Ibu itu bagaimana? Saya mau tahu Bu, boleh ya Bu ya? Iya, saya merasa senang dan lega Bu, kita sudah melaksanakan observasi kemarin. Memang awalnya agak sedikit kaku, namun akhirnya semua berjalan dengan lancar. Gitu ya Bu ya. Bagus deh kalau Ibu sudah merasa lega nih. Nah kemudian selama perbincangan ini kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching kita mulai dari pra-observasi, kemudian kita melakukan observasi. Saya merasa mendapatkan suatu model pembelajaran yang menyenangkan, membangkitkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Oh gitu ya Bu ya. Nah kemudian kalau menurut Ibu nih, apakah kira-kira kegiatan pembelajaran yang udah Ibu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran Ibu? Menurut saya sih udah sesuai, karena siswa, tujuan pembelajaran saya itu kan siswa mampu menyebutkan nama-nama akun, mengklasifikasi nama-nama akun, dan itu semua sudah tercapai. Begitu ya Bu ya. Kemudian nih pada saat melakukan kegiatan pra-observasi yang kemarin tuh ya Bu ya, kita sekira tanggal 16 Oktober itu ya kita lakukan tuh ya Bu ya. Ibu kan menceritakan tuh kesalahan tuh dengan sulitnya siswa memahami nama-nama akun, materi pembelajaran, ya kan Bu? Kemudian kira-kira ada nggak solusi yang Ibu rencanakan itu sudah Ibu lakukan nggak pada saat observasi itu Bu? Iya. Pada saat observasi itu saya merencanakan mengatasi masalah tersebut. Untuk solusinya saya memberikan contoh-contoh pada kenyataan yang sebenarnya gitu, atau
keadaan yang nyata atau konkret gitu Bu. Jadi contohnya itu ya saya buat aja siswa itu supaya melihat contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau misalnya nama akun itu ada kas, ya kas itu apa yang sehari-hari yang uang mereka pegang itu kas gitu. Seperti itulah kira-kira Bu. Nah, selanjutnya nih mengenai area pengembangan yang Ibu susun sebelum observasi. Kalau nggak salah tuh ya ada tentang kemampuan, keaktifan, dan berpikir kritis nih dalam pembelajaran. Apakah menurut Ibu itu sudah sesuai nggak dengan yang Ibu inginkan? Belum sepenuhnya ya Bu ya, belum sepenuhnya karena masih ada juga memang yang siswa ini belum aktif, belum, nggak semua gitu, ada yang aktif tapi ada yang belum juga, tapi ya saya juga berpikirkan tuh salahnya di mana gitu, dan saya masih akan memperbaikinya sih, begitu sih kalau memang yang saya lihat ya Bu ya. Tapi Bu, saya kan waktu itu observasi tuh kan Bu, saya rasa Ibu sudah melakukan hal tersebut loh Bu. Tapi memang sih mungkin perasaan anak-anak ini ya, siswa-siswa ini saya lihat sih kemarin itu sedikit terganggu karena mungkin pembelajaran itu menurut mereka masih awal gitu ya Bu ya, mereka belum mengenal begitu dalam gitu ya Bu ya. Nah kemudian kira-kira nih apa yang Ibu ingin lakukan nih agar pembelajaran itu menjadi lebih aktif lagi nih sesuai dengan keinginan? Menurut saya sih saya akan lebih memperhatikan ya Bu, siswa yang kurang aktif tadi. Iya. Akan saya lebih perhatikan mereka kenapa. Jadi saya mau bertanya sih sebenarnya sama anak-anak itu nanti masalahnya di mana, apakah mereka yang kurang paham alurnya gimana, atau mereka karena masih baru mendengar, itu kan masih kelas 10, Iya. baru kenal gitu, jadi masih belum terbiasa. Itulah yang mau saya cari nanti Bu. Saya apakan solusinya kepada anak-anak, kenapa saya tanyakan gitu. Oh gitu ya Bu. Lebih Ya. diperhatikan lah yang kurang aktif itu kenapa gitu, apakah mungkin kurang enak badan pada saat itu, bisa jadi ya kan Bu. Iya. Jadi gini nih Bu, saya mendengar Ibu tadi kayaknya Ibu semangat sekali ya untuk bagaimana Ibu menginginkan anak-anak itu aktif gitu ya kan Bu, mau untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Nah, saya mendengarnya sangat luar biasa sekali ya Bu ya rencana Ibu itu. Nah kemudian nih Bu, selain Ibu sendiri nih, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu ya kan dalam mewujudkan pembelajaran itu, karena biar bagaimanapun kita sebagai rekan kerja pasti ada kolaborasi ya Bu ya. Nah itu Bu, kira-kira ada nggak? Iya, saya juga biasanya memang seperti itu ya Bu. Kalau saya menemukan kendala dalam pembelajaran, saya biasanya lebih bertanya kepada guru-guru yang lebih senior, bicara membahas masalah tentang siswa kepada guru-guru yang lebih senior, yang lebih banyak pengalamannya dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini, begitu Bu, supaya siswa itu bisa lebih tertarik dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu ya kedengarannya ya, semoga bisa terwujud